Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi. Bagaimana kita agar bisa memuliakan ilmu yang kemudian dan kita nanti bisa meraih dari ilmu itu. Sekarang kita sudah masuk di Al-Ma'qid Al-Khamis. Prinsip 5. Ya. Sudah masuk di prinsip ke-5. Di sini dikatakan Al-Ma'qid Al-Khamis. Prinsip kelima adalah sulukul jaddati al-musilati ilaih. Menempuh atau mengikuti metode yang bisa menghantarkan kepadanya. Menempuh metode yang bisa menghantarkan kepadanya. Baik, sebelum masuk ke kitab, Ana ingin berikan dulu catatan ya. Dari kesimpulan bab ini. Yaitu bagaimana metode agar kita bisa memperoleh ilmu. Metode yang benar agar bisa memperoleh ilmu. Jadi bagaimana agar kita bisa mendapatkan ilmu itu? Ya. Jadi sebagaimana dalam perkara dunia, dalam perkara ilmu juga, kalau kita tahu caranya, tahu tekniknya, maka akan mudah untuk mendapatkan yang kita cari. Ya. Jadi metode yang benar agar bisa memperoleh ilmu itu ada 2 menurut di sini ya. Ada 2. 1, menghafal matan atau ilmu dasar yang menjadi rujukan. Jadi harus dihafal, harus menghafal matan atau ilmu dasar yang menjadi rujukan. Kalau kita ingin dapat ilmu tapi nggak mau menghafal, itu mustahil namanya. Nanti akan ada penjelasan, barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu tapi tidak mau menghafal, maka itu mustahil. Ya. Itu sebuah hal yang mustahil. Baik. Kemudian yang kedua,
belajar kepada guru yang mumpuni. Belajar kepada guru yang mumpuni, yang memiliki kemampuan. Nah, di sini guru yang mumpuni itu nanti ada 2 kriteria. Pertama, ahli. Ahli di bidang ilmu itu. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan dalam mengajar. Karena ada orang yang ahli, tapi untuk dirinya sendiri. Sementara untuk orang lain dia tidak mampu untuk mengajarkan ilmu itu. Ya. Maka yang dicari adalah yang ahli di bidang ilmu tersebut dan memiliki kemampuan dalam mengajar. Tahu metode mengajar. Tahu metode mengajar. Jadi ini di sini bisa ditambahkan mengetahui metode mengajar. Mengetahui metode mengajar yang benar. Ya. Kalau ahli di bidang ilmu tersebut, itu gimana cirinya? Ini dapat diketahui dengan riwayat dia belajar. Riwayat belajarnya. Benar gak belajarnya dia? Dan gak bisa sekedar diukur oleh gelar. Tapi kepada siapa dia belajar. Baik, nah ini metode yang benar agar bisa mendapatkan ilmu. Kalau mau di screenshot silahkan. Kita akan lanjut sedikit tambahan materi. Iya. Sehingga kita bisa bisa ambil kesimpulan. Jadi kesimpulannya ya, inti dari belajar bukan di mana, akan tetapi apa yang dipelajari dan siapa yang mengajarkannya. Nah, ini inti dari sebuah belajar. Inti dari belajar itu bukan di mana. Sebagian orang melihat belajar itu harus di tempat yang wah, ya. Harus di tempat yang terpandang.
atau sisi bangunannya wah gitu ya. Nah, padahal bukan itu. Jadi istilahnya kalau orang Arab itu atau sebagian orang Arab itu mengatakan inti dari belajar itu bukan aina, bukan di mana, tapi kaifa, bagaimana cara belajar, kemudian ala man, kepada siapa kau belajar. Karena ilmu yang akan kokoh itu ketika seorang memiliki guru yang dia mulazamah dengannya. Mulazamah itu belajar terus-terus membersamainya. Ya. Jadi ya, bersamailah guru. Guru tanpa ada batasan waktu tertentu. Misalnya kita belajar setahun, 2 tahun, setelah itu udah. Tidak, tapi bersamailah guru tanpa ada batasan waktu tertentu. Sampai kapan? Ya, sampai kita yang lebih dahulu wafat atau guru kita yang wafat. Ya. Nah, ini diantara nasihat ya. Bersamailah guru tanpa ada batasan waktu tertentu. Kita yang lebih dahulu wafat atau guru kita yang wafat. Sehingga dari perkara ini seorang itu belajar tidak coba-coba. Coba belajar ke sini gimana. Tapi dia punya target yang jelas. Ya. Juga selain bersamailah guru, kemudian belajarlah kepada guru pelajaran yang dasar. Pelajaran dasar sampai pelajaran yang rumit. Ya. Catatan lagi, tuntaskan dan lengkap. Ilmunya. Jangan belajar setengah-setengah. Ya. Dari ini ya, dari pelajaran dasar. Jadi jangan setengah-setengah belajar itu. Tapi lengkap. Ya kalau belajar Al-Quran ya sampai hatam. Sampai hatam 30 juz. Baik dengan hafalan atau dengan melihat. Dan guru kita yang sesungguhnya yaitu guru yang mau mengajari kita, mau terus mengajari kita. Sebagaimana kita membersamai guru pun mau membersamai kita. Dan nanti ada beberapa adab ya terhadap guru ini. Simpelnya, guru itu seperti orang tua kita. Ya kita miriplah kepada orang tua. Kita sayang kepada orang tua, kita turut, kita senang kalau dinasehati, kita nggak sakit hati kalau sama orang, sebagaimana ke orang tua, nggak mudah baper dan sebagainya. Baru itu akan manfaat, kita akan berkah. Ya. Adapun sebagian orang yang nggak sukses dalam belajar, diantaranya gonta-ganti guru, kemudian gonta-ganti pelajaran, nggak mau belajar dari dasar, ilmunya nggak lengkap, ya udah belajar lama pun nggak akan bisa apa-apa.
Maka ini penting. Ya. Baik. Silakan kalau mau di screenshot dulu. Kalau mau dipoto dulu. Baik, itu poin kedua ya. Baik. Sekarang kita masuk ke kitab. Ini kita simpan dulu. Atau kita review dulu sedikit ya. Jadi metode belajar metode yang benar agar bisa memperoleh ilmu itu pertama dengan menghafal matan ilmu dasar yang menjadi rujukan. Yang kedua belajar kepada guru yang mumpuni, yaitu ahli, ya. Kemudian memiliki kemampuan dalam mengajar. Setelah itu inti dari belajar bukan di mana, akan tetapi apa yang dipelajari. Maksudnya bahasan apa yang dipelajari. Apakah perkara yang penting atau tidak? Kemudian siapa yang mengajarinya? Kemudian setelah itu bersamailah guru. Ketika kita mendapati guru yang sabar dengan kita, yang mau mendidik kita dari dasar, maka istiqomahlah dengan guru tersebut. Sampai kita yang lebih dahulu wafat atau guru kita yang wafat. Baik. Iya. Kita sekarang masuk ke kitab ya. Di sini dikatakan al-maqid al-khamis. Prinsip yang kelima, yaitu sulukul jadah al-musilah ilaih, menempuh metode yang bisa menghantarkan kepadanya. Kita langsung baca dari syarahnya ya. Ya. Di sini ada yang kelewat tadi ya. Jadi tadi ada pembahasan ini di poin 1, kan kita belajar kepada guru yang mumpuni. Ya. Mumpuni itu ahli di bidang ilmu tersebut, ya, riwayat belajarnya jelas, kemudian memiliki kemampuan dalam mengajar metode. Nah, di sini ada tambahan bisa dijadikan suri tauladan. Jadi bisa dijadikan contoh. Ya. Bisa dijadikan contoh dalam belajar. Baik. Ya. Kita kembali.
sini dikatakan oleh penulis, perhatikan yang tulisan merah ya. Sulukul jadah al-musilati ilaih. Suluk itu menempuh, al-jadah metode, al-musilati ilaih, yang bisa menghantarkan kepadanya. Kemudian likulli matlubin, kata beliau, perhatikan tulisan yang merah ya. Likulli matlubin, setiap tujuan, bagi setiap tujuan, thoriqun yusilu ilaih, pasti ada jalan yang bisa menghantarkan kepadanya. Ya. Jadi kalau kita punya tujuan pasti ada jalan. Makanya sebagian ulama menyebutkan di antara kiat sukses ya, di antara kiat sukses dalam hal apapun dunia akhirat, kiat sukses dalam perkara apapun, kata sebagian ulama, pertama tentukan tujuan yang jelas. Tentukan tujuan yang jelas. Jangan sampai kita nggak punya tujuan dalam hal apapun. Baik dalam belajar, dalam bekerja, dalam hal apapun. Tentukan tujuan yang jelas. Kedua, tempuh proses. Tempuh proses dengan serius. Ini langkah awal. Kemudian setelah itu kita memohon pertolongan kepada Allah. Ya. Ini yang dua ini ya harus diikat dengan doa dan tawakal kepada Allah. Nggak cukup punya tujuan, menempuh proses, tapi nggak doa, mohon pertolongan juga nggak tawakal. Ini sombong namanya. Terlalu pede dengan kemampuan diri sendiri. Padahal kita nggak bisa kalau tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan di sini. Faman salaka jadata matlubihi au qafathu alaihi. Barang siapa yang menempuh jalan tersebut au qafathu ilaihi, maka metode atau usahanya itu akan menghantarkan dia. Ya. Jadi kalau diproses, ada prosesnya pasti kita sampai. Ya. Waman adala anha, dan barang siapa yang berpaling darinya, lam yadfar bimatlubi, dia tidak akan menggapai tujuannya. Kadang orang sudah pesimis duluan, loh saya nih nggak akan bisa, berat, ilmu ini untuk anak muda. Nah, itu susah, udah ya itu udah gak akan bisa itu. Padahal tempuh dulu, yang Allah nilai itu proses. Nggak apa-apa kita, kalaupun nggak bisa seperti orang lain, kita tetap mendapatkan pahala. Kemudian di sini disebutkan, ya, kata penulis, wa inna lil ilmi tariqan, bahwasanya untuk meraih ilmu itu ada caranya, ada jalannya. Ada jalannya. Man akhta'aha dhalla. Barang siapa yang keliru dalam menempuhnya, dhalla, maka dia akan gagal.
walam yanal al-maqsud, dan tidak akan memperoleh tujuan. Jadi kalau salah jalan nggak akan bisa. Seperti kita mau ke suatu tempat, salah naik bis. Nah, udah kita nggak akan nyampe ke tempat itu. Warubbama asoba faidatan qalilatan ma'ata'abin katsirin. Bahkan seringkali dia memperoleh faidah yang sedikit nih. Jadi ilmunya sedikit, ma'ata'abin katsirin, disertai capek yang sangat capek. Jadi capek tapi ilmunya sedikit. Karena apa? Salah caranya. Nuntut ilmu itu kalau kita tahu caranya, nanti nggak mesti santren umpamanya atau kuliah. Yang penting tadi apa yang dipelajari dan siapa yang mengajari. Kalau di dekat kita ada orang yang bagus dalam mengajar, diajarkan ilmu yang baik, maka kita tinggal belajar kepadanya. Ya. Maka kalau orang salah dalam menempuh proses, ada dua kemungkinan. Kata beliau, kalau salah, jadi jika salah jalan atau salah cara, jika salah jalan atau salah cara akan berakibat jika salah jalan atau cara, maka akan berakibat satu, tidak mendapatkan ilmu, ya. Kemudian yang keduanya di sini kita lihat dulu. Dapat tapi sedikit, tapi capek gitu ya. Tidak mendapatkan ilmu, kalaupun dapat sedikit, dapatnya sedikit, tetapi capek. Ya. Nah ini kalau salah jalan dalam belajar. Makanya sebagian orang belajar itu dia waktu yang singkat tapi banyak dapat ilmu. Ada juga yang belajar itu lama nggak dapat apa-apa. Yang lebih afdal ya udah mau belajarnya lama, ilmunya banyak juga. Ini afdal. Jadi kita ulangi dari sini. Kata penulis tadi, ilmu itu ada jalan. Kalau salah jalan, gagal. Maka kita harus tahu jalannya memperoleh ilmu itu seperti apa. Tadi sudah disebutkan di mukadimah. Baik, kita lanjutkan. Oh iya, kadang ada orang itu yang belajar tapi nggak mau diatur oleh guru. Mau ngatur guru bahkan. Ingat ya, yang namanya belajar kepada seorang guru, siapapun guru kita, baik itu guru kita itu keluarga kita, misalnya suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, adik kita, kakak kita. Kalau mereka itu selain ada ikatan nasab, juga pengajar kita, adab itu berlaku kepadanya. Jangan sampai ya
Ini mah yang ngajarin orang tua saya. Ya. Oh ini mah yang ngajarin suami saya. Oh ini mah yang ngajarin adik saya. Sehingga nggak serius. Nah itu nggak akan dapat ilmu. Ya. Maka perhatikan. Jadi perhatikan adab tersebut ya. Kemudian banyak sebab seorang itu atau banyak akibat kalau dia salah jalan. Di antaranya mudah bosan dalam belajar karena salah, bingung setelah tamat suatu ilmu, bingung mau bahas apa lagi. Ya. Dan semua kegagalan-kegagalan itu, ya, semua kegagalan-kegagalan itu di antara sebabnya adalah ini. Dia mencari ilmu tanpa metode yang benar. Tanpa metode yang benar. Kemudian di sini ada seorang syair ya, yang bersenandung atau memberikan nasihat. Ini indah sekali ya. Ini indah sekali nasihatnya. Apa isinya? Kita lihat. Fama hawal ghayata. Seseorang itu tidak akan fama hawal ghayah, tidak akan sampai kepada tujuan. Fi alfi sanah, dalam 1000 tahun. Jadi seorang itu walaupun diberi umur 1000 tahun, nggak akan sampai ke tujuan. Syakhsun, seseorang tidak akan sampai kepada tujuan. Ya. Kalau tidak tahu caranya. Kalau tidak tahu caranya. Maka fahud min kulli fanin ahsana. Khud di sini ambillah atau pelajarilah. Ambillah, pelajarilah. Min kulli fanin ahsana. Setiap ilmu intinya. Inti setiap ilmu. Atau dasarnya. Semua ilmu pelajari, tapi dasar-dasarnya dulu. Ya. Semua cabang ilmu di dalam agama kita pelajari. Tapi dasar-dasarnya. Baru setelah itu, kalau kita memiliki kemampuan, kita kembangkan atau jadi pakar di dalam salah satunya. Jangan sampai kita mengatakan, ada saya mah nggak bisa ilmu itu. Kenali dulu. Karena nanti ada orang yang nggak kenal terhadap ilmu akan menganggap sepele ilmu itu. Ya. Akan disepelekan. Dan ini tentu hal yang tidak baik. Pelajarilah setiap ilmu intinya. Gimana cara belajarnya? Bihifzi matnin jami'in lirrajihi. Dengan menghafal, nah ini, menghafal ya. Matnin jami'in lirrajihi. Matan yang menyeluruh, yang dikuatkan oleh para ulama, yang jadi rujukan. Ilmu matan di sini artinya ilmu dasar ya. Matan itu yang dimaksud ilmu dasar. Jadi jangan gengsi belajar lagi dari awal. Jadi menghafal. Jadi hafalkan. Nah kalau menghafal itu mungkin bisa otodidak. Tapi yang utama di sini ta'khuduhu, engkau belajar, engkau mempelajarinya. Jadi engkau mempelajarinya
mempelajari matan dasar tadi, ala mufidin nasihin. Nah ini kepada guru yang mufid, yang ahli. Mufid di sini yang bisa memberikan faidah, yang ahli. Nasihin, yang ikhlas, yang bagus akhlaknya, bagus cara mengajarnya. Jadi memilih guru juga penting. Nggak bisa kita kemudian belajar sembarangan orang. Yang penting rame, yang penting enak retorikanya, enggak. Tapi perhatikan banyak hal. Ya. Jadi kalau kita punya ilmu punya usia 1000 tahun juga nggak akan bisa dapat ilmu. Caranya gimana? Karena ilmu itu luas. Sebagaimana perkataan para ulama, al ilmu katsir wal umur qasir. Ilmu itu banyak, sementara usia itu singkat. Kalau kita nggak tahu caranya ya nggak bisa kita. Ya. Intinya kemarin sudah dibahas. Inti ilmu itu Al-Quran, As-Sunnah, ala fahmis salaf, ala fahmis salafil ummah, ala fahmis salafus salih. Jadi kalau kita simpulkan lagi, kalau belajar itu harus mau menghafal dan harus punya guru gitu. Ya, nggak apa-apa kita tidak tercatat di sebuah instansi resmi, tapi kita punya hafalan dan punya guru yang ngebimbing. Itu yang utama. Itu yang utama. Banyak orang sekarang menghafal itu udah belajar. Coba kalau belajar tablik akbar ya, yang hadir mungkin ratusan atau ribuan. Coba kalau ada disyaratkan harus menghafal, jangankan jamaahnya, panitianya aja kadang nggak mau. Akhirnya pengajian itu nggak ada, sehingga ya nggak akan ada peningkatan ilmiah kalau para penuntut ilmu itu nggak mau menghafal. Karena menghafal itu tangga menuju ilmu. Taib. Maka di sini dikatakan kita teruskan ya. Fatoriqul ilmi, jalan untuk meraih ilmu, wajadatuhu dan metodenya, mabniyatun al amroini. Ya. Dibangun di atas dua perkara. Man akhadha bihima kana mu'azziman lil ilmi. Barang siapa yang mengamalkan keduanya, maka dia telah mengagungkan ilmu. Li'annahu yatlubuhu min haitsu yumkinul wusulu ilaihi. Karena dia mencarinya dari cara atau dengan cara dari sisi yang mungkin dia bisa sampai kepadanya. Jadi jalan menuntut memperoleh ilmu itu ada dua. Kalau kita mengamalkannya, kita akan sampai. Yang dua itu apa? Tadi sudah dijelaskan di mukadimah. Menghafal ilmu dasar, kemudian belajar langsung kepada guru. Itu intinya. Maka kita lihat selanjutnya. Fa'amal amrul awal, perkara yang pertama adalah hifdzu matnin jami'in lirajihi. Menghafal matan yang menyeluruh, yang kuat. Maksudnya apa? Yang mu'tamad, jadi rujukan. Matan yang jadi rujukan di kalangan ahli ilmu.
Misalnya kita belajar nahu sorof, belajar nahu. Matan pertamanya jadi rujukan apa? Al-Ajurumiyah misalnya. Belajar tajwid, Al-Jazariyah atau Tuhfah. Jangan kita menghafal yang bukan jadi rujukan. Fala budda min hifdhin. Mesti menghafal. Ya. Mesti menghafal. Di sini ada yang apa? Tidak dituliskan lagi. Kalau di teks aslinya ada kata Syekh Utsaimin, barang siapa yang ingin ilmu tanpa menghafal, ya, maka dia sedang mengejar sesuatu yang mustahil. Ingat itu. Barang siapa yang ingin ilmu tapi nggak mau menghafal, mustahil dapat ilmu. Barang siapa yang ingin ilmu, ya, yang ingin ilmu, yang ingin ilmu, nggak mau menghafal, ya, maka apa? Sama dengan mustahil. Makanya kalau kita lihat diri kita, misalkan belajar udah lama banget dari dulu, udah puluhan tahun, tapi kok nggak ngerti-ngerti terhadap agama. Bisa jadi di sini nggak ada ilmu yang kita hafal, ilmu dasar nggak ada yang dihafal. Ya, maka di sini orang yang tidak mau menghafal atau manusia itu ada ya yang mencari ilmu, dia belajar tapi tidak menghafal. Ini nggak dapat juga ini. Belajar tapi nggak menghafal. Ya. Ini nggak dapat. Yang kedua, dia belajar menghafal juga. Belajar terus menghafal, tapi bukan menghafal matan yang jadi rujukan. Ini nggak akan gagal juga. Jadi ada orang yang belajar juga menghafal, cuman yang dia hafal bukan matan rujukan, maka ini gagal juga. Ya. Jadi harus menghafal. Baik. Jadi jalan menuju ilmu yang pertama menghafal, ya, menghafal matan ilmu dasar. Menghafal ilmu dasar. Dan yang paling penting, yang paling dihafal oleh penuntut ilmu apa? Ya Al-Quran. Yang sampai semangat kita dalam menghafal Al-Quran dan selain Al-Quran, menghafal selain Al-Quran semangat, pas menghafal Al-Quran kendor, itu keliru. Al-Quran dulu yang paling utama. Bahkan dulu mah orang yang mau belajar fikih, belajar hadis, ditanya dulu hafal Quran? Enggak. Suruh ngapalin Quran dulu. Kalau sekarang kayak gitu ya nggak akan ada yang ngaji. Taib. Itu perkara pertama, menghafal ya, ilmu yang dasar. Yang kedua, cara menuntut ilmu itu wa amal amrusani, adapun cara yang kedua adalah fa'akhduhu ala mufidin nasihin. Belajarnya, nah ini, kepada guru yang ahli dan cakap mengajar. Jadi kriteria minimal ya.
minimal guru. Minimal seorang guru itu kriteria minimal seorang guru yang kita ambil ilmunya itu pertama ahli di bidang itu, gak perlu di semua bidang. Yang kedua cakap mengajar, bisa mengajar. Ya, cakap dalam mengajarkan. Jadi ini kriteria minimal seorang guru ahli di bidangnya. Kemudian cakap dalam mengajarkan ilmu. Taib. Kemudian di sini dirincikan lagi. Ya. Wal muradu al ifadah, ifadah itu yaitu al ahliyah fil ilmi, ahli, matang dalam ilmu. Itu ifadah namanya, matang dalam ilmu. Nah, gimana caranya kita mengetahui guru itu matang dalam ilmu? Lihat. Fayakunu miman urifa bitolab. Dia termasuk orang yang diketahui track record belajarnya. Diketahui belajarnya. Diketahui dia tuh murid gurunya siapa. Hatta adroka, sampai mampu. Ya. Hatta adroka, sampai menguasai. Jadi bukan hanya misalkan ada si Fulan atau Ustadz Fulan belajarnya di Anu, tapi nggak mampu. Karena banyak juga orang yang pernah belajar tapi dia tidak menguasai. Fasarat lahu malakatun qawiyatun fi, maka dia memiliki malakah, keahlian yang matang, ilmunya sudah ngelotok. Nah, ini yang kita ambil gurunya, matang. Jadi cara mengukur matang itu dari mana? Lihat aja proses belajar guru kita kayak gimana. Capek nggak belajarnya? Bener nggak prosesnya? Dibimbing oleh guru lagi nggak sebelumnya? Kalau seperti itulah, berarti itu yang benar guru. Kemudian di sini kenapa kita harus belajar kepada guru? Ya, kenapa kita harus belajar kepada guru? Karena Nabi juga mengisyaratkan hal ini. Di sini dikatakan tasma'un, kalian para sahabat mendengar dariku. Ini kata Nabi. Para sahabat, kalian telah mendengar dariku, maksudnya belajar dariku. Wa yusma'u minkum, dan orang-orang yang selain atau setelah kalian belajar kepada kalian, dari kalian. Wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Jadi kalau simpelnya misalkan Nabi, sahabat, tabi'in, ya, atba tabi'in, dan seterusnya. Jadi jelas periwayatannya. Ini ilmu di masa dulu. Nabi mengajar kepada sahabat, sahabat mengajar kepada tabi'in, tabi'in mengajar kepada atba tabi'in. Atau dengan kata lain, atba tabi'in belajar dari tabi'in, tabi'in belajar dari sahabat, sahabat belajar langsung dari Nabi. Nah, ini ilmu dulu. Baik. Dan di sini dikatakan wal ibratu bi umumil khitab la bi khususil mukhatab. Hadis ini berlaku pelajarannya keumuman,
Jadi ini bukan hanya sahabat, tapi berlaku juga untuk kita. Fala yazalu min ma'alimil ilmi, maka senantiasa metode belajar fi hadhil ummah, di umat ini adalah ayyakhudahul khalifu anis salaf. Nah, ini penting. Jadi metode belajar yang tepat itu ini. Ya. Jadi generasi sekarang belajar dari generasi sebelumnya. Belajar dari generasi sebelumnya. Terus seperti itu. Ini ilmu. Ada silsilahnya. Jelas. Nah, sebagian orang yang, ya sebagian ya, ada yang ceramah. Dapat ilmu itu bukan dari hadis. Dari mimpi gurunya. Gurunya mimpi ini akan ini. Jadi dalil. Nah, enggak. Dalam agama itu bukan gitu. Tapi jelas sumbernya. Taib. Jadi guru itu harus memiliki keahlian. Kemudian yang kedua, oh ya, di sini ada faidah yang bagus ya. Dari Ibnu Aun. Ibnu Aun berkata, la yu'khad al-ilmu, jangan diambil ilmu illa man urifa bit talab. Jangan belajar kecuali kepada guru yang diketahui pernah belajar. Pernah belajar. Ya. Semangat belajarnya. Ya. Kemudian irtihal, dia melakukan safar, melakukan belajar ke sana kemari, meraih ilmu. Karena dengan seperti ini akan melahirkan kepakaran. Orang yang belajarnya benar, seorang guru yang belajarnya benar, dia akan menjadi pakar. Jadi guru itu harus ahli. Ya, ahli. Kemudian yang kedua, sifatnya adalah nasih. Cakap mengajar. Nasih di sini ada dua makna. Cakap mengajar itu, pertama adalah salahiyatus syai' lil iktida'i bih. Guru tersebut pantas untuk dicontoh dan diambil petunjuknya dan sikapnya. Menjadi suri tauladan. Menjadi suri tauladan. Di sini walaisal maksud, dan diperhatikan penting, bukan yang dimaksud adalah kholian minadz dzunub. Tidak punya dosa, bukan. Karena nggak mungkin ada orang nggak punya dosa. Jadi yang dimaksud seorang guru itu patut ditiru sama sekali nggak punya dosa, bukan, karena manusia tempat dosa. Tapi apa? Yang paling penting ini nih. Kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya. Lebih dominan. Cuman kadang orang itu melihat kejelekannya. Kebaikannya kadang nggak dilihat. Yang diingat tuh kejelekan terus. Nah ini guru yang cakap mengajar itu punya karakter. Ditiru semangatnya dalam belajar dan lain sebagainya. Kemudian juga
guru tersebut ini ma'rifatu bitoro ikit ta'lim, mengetahui metode belajar, ya, mengetahui metode belajar. Dia memberikan pelajaran yang baik, tahu mana yang cocok dan mana yang bahaya. Ya. Jadi seorang guru tuh harus tahu mana yang cocok buat muridnya, nggak bisa disamakan. Nggak bisa disamakan. Kita kalau mengajar ingin aman, tiru guru kita yang paling aman. Kalau kita mengajar, tiru guru kita mengajar dalam mengajar. Jangan membuat cara sendiri dan perhatikan murid itu kan ada macam-macam murid itu. Murid itu ada yang ini ada yang mubtadi, ada yang pemula, ada yang pertengahan, ada yang udah mahir. Ya. Jadi murid itu ada yang pemula, ada yang pertengahan, dan ada yang mahir. Maka perhatikan. Ya. Baik. Jelas ya? Sehingga kita buat catatan lagi ya. Jalan atau metode yang benar dalam belajar. Ini sudah ya tadi, tapi kita bawakan lagi. Pertama, harus menghafal. Harus menghafal ilmu dasar. Ya. Yang kedua, harus belajar langsung kepada guru. Harus belajar langsung kepada guru. Jangan dari YouTube. Terus gimana kayak gini online? Ya ini dinilai langsung juga. Tapi kalau ada dekat kita datang. Kemudian kriteria guru. Kriteria guru setidaknya ada 2. Pertama, ahli di bidangnya. Yang kedua, cakap. Cakap ini bisa dijadikan contoh. Contoh tauladan. Dan mengerti metode mengajar. Baik. Nah, ini kesimpulan dari majelis kita malam hari ini. Baik, barakallahu fikum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan barangkali dari Ummahat yang ingin diperjelas atau ditanyakan, mereka dipersilakan. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan untuk pemaparan materi malam hari ini. Kepada para Ummahat yang ingin bertanya, silakan langsung open mic ya. Silakan Ummahat. Nampaknya kita cukupkan, Ustaz. Oh, ini ada satu pertanyaan di room chat, Ustaz.
Bismillah Ustaz, bagaimana menjelaskan kepada seseorang bahwa ilmu itu tidak menjadikan suatu beban pikiran? Iya. Pertama, posisikan ilmu itu adalah hal yang sangat berharga. Seperti kita memposisikan uang, kalau kita anggap uang itu berharga kan nggak jadi beban tuh kerja dari pagi sampai sore juga. Karena kita menganggap ya uang itu berharga. Ilmu itu lebih berharga daripada uang. Jadi posisikan ilmu itu hal yang sangat berharga. Yang sangat berharga melebihi apapun. Melebihi harta lah. Kemudian belajarlah sedikit demi sedikit. Yang ketiga, jangan mengukur diri kita seperti orang lain. Belajar sedikit demi sedikit semampu kita. Semampunya. Jangan mengukur diri kita seperti orang lain. Misalkan orang lain, misal ya dalam menghafal, orang lain bisa menghafal sekian, kita nggak mampu, ya nggak apa-apa. Aduh takut diledek atau dibully sama orang, nah itu udah salah niat berarti. Itu udah salah niat. Nah ini paling tidak 3 ini. Kemudian ya tentu minta tolong dan tawakal kepada Allah. Baik, Allahu a'lam bishawab. Masih ada? Baik Ustaz, jazakumullah khairan untuk jawabannya. Silakan Ummahat, jika masih ada. Silakan langsung open mic ya. Baik, nampaknya cukup Ustaz. Cukup ya? Iya Ustaz. Baik, demikian untuk majelis kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, terkhusus bagi yang menyampaikan, juga bagi yang mendengarkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita nanti lanjutkan di majelis berikutnya tentang meragamkan ilmu. Jadi setelah kita belajar ilmu dasar, menguasai, baru kita ragamkan. Maksudnya ragamkan itu belajar juga ilmu-ilmu yang lain. Sampai kita menguasai beberapa cabang ilmu. Baik. Demikian dari ana. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.